Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikut ini adalah penjelasan bab 1 mengenai pola bilangan. Yang kita pelajari nanti yaitu ini ya, pola bilangan ada 3 ini: menggeneralisasi, pola dan barisan bilangan menggunakan tabel, menggeneralisasi pola dari suatu konfigurasi objek, dan menyatakan barisan bilangan menjadi persamaan. 3 materi. Untuk kegiatan 1.1 yaitu menentukan persamaan dari suatu bilangan. Dalam buku paket pada halaman 6 ini dituliskan, pola digunakan dalam menyelesaikan banyak masalah dalam matematika. Siswa perlu belajar tentang data untuk melihat keberadaan pola. Suatu masalah matematika disajikan dalam bentuk barisan bilangan, kemudian siswa diminta untuk menentukan pola atau beberapa bilangan selanjutnya. Sebagai misal, di sini ada pola barisan bilangan 1, 3, 5, 7, titik. Nah, ini nanti siswa disuruh melanjutkan sendiri berapakah ini bilangannya sesuai dengan pola ini. Itu contohnya. Untuk contoh 1.2, berikut ini strip dengan 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru, seperti ditunjukkan pada gambar 1.5. Peta tersebut diperpanjang dengan pola yang berbentuk. Nah, ini ya. Ini merah diawali dengan 0, putih diawali dengan 1, dan biru diawali dengan 2. Ini merah 0, 3, 6, dan seterusnya. Yang putih 1, 4, 7, dan seterusnya. Sedangkan yang biru 2, 5, 8, dan seterusnya. Seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah kalian menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Ini anak-anak, ini nanti disuruh menentukan pita dari bilangan 2345 sesuai dengan aturan ini. Nah, ini jawaban dari contoh 1.2. Kita perhatikan yang merah itu susunan angkanya 0, 3, 6, titik, 18 titik berarti dan seterusnya. Sedangkan putih ini 1, 4, 7 titik, 16 dan seterusnya. Dan biru 2, 5, 8 titik, 17 titik dan seterusnya. Ini sesuai dengan pita tadi. Pertanyaannya adalah di manakah letak bilangan 2345? Nah, kita perhatikan angka merah. Maaf ya, pita merah. Pita merah itu jika angkanya dibagi 3, sisanya adalah 0. Ini contohnya ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1, sisanya berarti 0. 6 bagi 3 = 2, berarti sisanya adalah 0. Nah, ini sisanya 0. Nah, sedangkan pita putih, jika dibagi 3, sisanya adalah 1. Nah, ini perhatikan. 4 dibagi 3 itu dapat 1, sisa 1. 7 dibagi 3 dapat 2, juga sisa 1. Nah, 16 dibagi 3 dapat 5, juga sisa 1. Nah, ini berarti sisanya 1. Nah, sedangkan yang berada pada warna biru, jika dibagi 3 sisanya adalah 2. 5 dibagi 3 dapat 1, sisa 2. Dan 8 dibagi 3 dapat 2, sisa 2. Ini sisanya 2. Nah, sekarang kita ke yaitu 2345 dibagi 3 itu hasilnya sama dengan 781 sisa 2. Nah, berarti bilangan 2345 ini terletak pada warna biru karena sisa 2. Itu penjelasan contoh 1.2. Contoh 1.4. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 tepat, ada 8 pembeli. Pada pukul 8:05 bertambah menjadi 16 orang. Pada pukul 8.10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Kita perhatikan tabelnya ini ya. Ini pukul 8, 8:05, 8:10, 8:15, 8:20, 8:25, 8:30, dan 8:35. Ini berarti setiap 5 menit. Jumlah pembeli
Pukul 8 itu ketika awal itu adalah 8, setelah selang 5 menit 16, selang 5 menit lagi berarti selang 10 menit 24, berarti bertambah 8 orang. Nah, ini selalu bertambah 8 orang. Nah, pertanyaannya adalah pada pukul berapa 64 pembeli akan masuk ke toko? Nah, ini 40 tambah 88 tambah 8 lagi 56 dan tambah 8 64. Nah, ini 64. Ternyata ya ini pada pukul 8.35. Jadi untuk pukulnya ini adalah selang 5 menit dan untuk pembelinya selang 5 menit itu bertambah 8 orang. Selanjutnya anak-anak yaitu contoh 1.5. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Berikut ini adalah penjelasan contoh 1.5 yaitu mengenai 3 bilangan genap berurutan jika dijumlahkan hasilnya adalah 60. Kita awali dari bilangan yang paling kecil genap yaitu 2. 2 tambah 4 tambah 6 itu sama dengan 12. Nah, jika dimulai dari 2 berarti itu urutan pertama kalikan 2 berarti nah ini diawali dengan 2, kita sebut dengan pola ke-1. Jika diawali dari 4 6 8 berarti 18. Jika dari 6 6 8 10 24 dan 8 10 12 adalah 30. Nah, jika dari 2 berarti ini pola ke-1. Jika diawali dari 4 yaitu pola ke-2 kali 2 4 berarti pola kedua. Jika diawali dari 6 berarti 6 itu dari 3 kali 2 di pola ketiga dan 8 itu adalah dari 4 kali 2 yaitu pola keempat. Kita perhatikan bentuk polanya yang ini yaitu 12, 18, 24 dan 30. Ini adalah selisih 6. Ini kan tambah 6 tambah 6 tambah 6. Berarti nanti untuk mencari 60 kita tambahkan 6 terus. 30 tambah 6 36 tambah 6 42 ditambah 6 48 dan ditambah 6 54 ditambah 6 hasilnya 60. Nah, ini 60. 60 kalau kita hitung itu terletak pada pola yang ke-9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pola ke-9. Pola ke-9 itu diawali dari angka berapa? Atau dari bilangan berapa? Ya. Jadi kita kalau ini kan 4 kali 2 itu dari 8. Berarti diawali dari 8. Berarti kalau 9 ya 9 kali 2 sama dengan 18. Jadi diawali dari angka 18. Cek 18 tambah 20 tambah 22 38 tambah 22 hasilnya sama dengan 60. Nah, ini benar. Jadi 3 bilangan genap, maaf ini genap berurutan yang jumlahnya 60 adalah 18, 20 dan 22. Itu contoh 1.6. Rusda mempunyai suatu mesin fungsi yang mengolah masukan berupa bilangan. Mesin tersebut menggunakan 4 operasi dasar aritmatik yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, baik satu maupun kombinasi beberapa operasi. Berikut keluaran yang dihasilkan untuk masukan 1 hingga 5. Ini pada tabel 1.7 kalau masukannya 1, keluarannya hasilnya sama dengan 1. Jika 2 hasilnya 9, jika 3 29, jika 4 67 dan jika 5 adalah 129. Tentukan keluaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan ke-9. Ya, kita perhatikan anak-anak. Masukan kita lambangkan dengan X, keluaran kita tulis dengan hasil. Masukkan 1 hasil 1. Nah, ini jika X saya pangkatkan 3 ini sama dengan 1 dan selisih hasil dengan X pangkat 3 yaitu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jika 2 hasilnya 9. Ya, ini jika 2 saya pangkatkan 3 hasilnya sama dengan 8. Berarti untuk menjadi 9 maka 8 ditambah dengan 1. Nah, dari mana 1 itu? Dari masukan X itu ya 2 ini dikurangi 1 ya, sama dengan 1. Nah, ini 8 tambah 1 sama dengan 9. Jika masukkan 3 hasilnya 29. X pangkat 3 pangkat 3 sama dengan 27. Berarti ini selisih 2 ya. 27 tambah 2 sama dengan 29. Dari mana 2? Yaitu masukkan dikurangi 1. 3 kurangi 1 sama dengan 2. 27 tambah 2 sama dengan 29. Begitu juga dan seterusnya.
Maka dapat dicari rumusnya, yaitu X pangkat 3 masukkan dipangkatkan 3 ditambah X kurangi 1 masukkan dikurangi 1. Contohnya ini 4 ya. 4 pangkat 3 itu sama dengan 64 ya. Ditambah 4 kurangi 1 sama dengan 3. Nah, 64 ditambah 3 sama dengan 67. Itu rumusnya. Coba 5 sekarang, yaitu X pangkat 3 yaitu 5 pangkat 3 sama dengan 125 ditambah 5 kurangi 1 sama dengan 4. Ya, 125 tambah 4 sama dengan 129. Jadi rumus fungsinya Rusda itu yaitu X pangkat 3 ditambah X min 1, di mana X itu adalah masukannya. Jika yang dimasukkan 9, nah, bilangan 9, maka keluarannya atau hasilnya itu sama dengan X pangkat 3 ditambah X min 1. 9 pangkat 3 ditambah 9 min 1. 9 pangkat 3 sama dengan 729. Sedangkan 9 kurangi 1 sama dengan 8. 729 tambah 8 sama dengan 737. Jadi kalau ada soal seperti itu, kita tentukan rumusnya dulu, baru kita cari keluarannya ya, jika dengan bilangan yang ditanyakan. Untuk contoh 1.7, perhatikan pola bilangan ini ya, 5, 11, 23, 47, titik. Tentukan dua suku berikutnya. Kita perhatikan suku ke-1 sama dengan 5, suku kedua itu 11 itu diperoleh dari 2 kali 5 tambah 1, 10 tambah 1 sama dengan 11. Suku ketiga 2 kali 11 tambah 1, 22 tambah 1 sama dengan 23. Suku keempat 2 kali 23 tambah 1, 46 tambah 1 sama dengan 47. Jadi ini rumusnya adalah suku berikutnya, itu rumusnya 2 kali suku sebelumnya, saya singkat M ini suku sebelumnya ditambah 1. Ya, saya ulangi lagi, 2 kali suku sebelumnya ditambah dengan 1. Berarti untuk suku kelima yaitu 2 kali suku keempat, ya suku sebelumnya adalah 4 yaitu 47 ditambah 1. 94 tambah 1 sama dengan 95. Berarti suku keenam 2 kali suku kelima atau suku sebelumnya yaitu 2 kali 95 ditambah 1. 190 tambah 1 sama dengan 191. Jadi suku kelima adalah 95 dan suku keenam adalah 191. Itu adalah penyelesaian contoh 1.7. Nah ini ya, demikian anak-anak penjelasan mengenai pola bilangan yang bagian pertama. Silahkan nanti kalau ada kesulitan bisa tanya melalui chat pribadi, atau kalian bisa mencari referensi di website atau sumber yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.